Ya, Menyayangkan aja sih. ya, itu mungkin yang ada beberapa 2 poin lagi yang dalam proposal itu, tapi tidak perlu kita jelaskan lebih lanjut karena yang pertama saja beliau sudah tidak Nyangkut. nyanggup. Sekali lagi aku tekanin di sini, ini kan bulan baik, ini bulan Ramadan, bulan suci. Saya tidak mau mengotori bulan Ramadan saya dengan sia-sia, dengan banyaknya kemudorotan, dengan banyaknya hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena adanya proses hukum ini menurut saya ini adalah hal yang mudorot, yang banyak tidak manfaatnya. Karena kemarin-kemarin sudah menjadi ladang gibah netizen, membuat netizen punya kesibukan-kesibukan tidak baik. Jadi maka buat saya pribadi, untuk para netizen, jangan mengurusi masalah saya, karena permasalahan ini sudah ada pihak kepolisian yang sudah mengurusinya, yang sudah mengaturnya sedemikian rupa seperti adanya mediasi hari ini. Yang saya tekankan hanya satu, agar tidak terjadi fitnah. Di sini saya tidak mau ngebahas hal yang mudorot. Intinya adalah di sini saya hadir bukan saya meminta damai seperti apa yang fitnahan atau giring opini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi adanya saya hari ini mediasi itu karena perkat Polri yang harus kita hormati dan harus kita jalanin agar proses hukum ini berjalan. Dan pastinya di bulan yang baik ini, di bulan suci yang Ramadan yang penuh berkah ini, dengan adanya saya menerima etikat baik untuk mediasi, pastinya dikarenakan kami pun memang tidak ada unsur apa-apa. Poinnya adalah saya hanya ingin meluruskan apa yang difitnahkan. Tujuan laporan kami tidak seperti apa yang difitnahkan, kalau ingin uang damai, kalau kami ini mencari-cari uang tanda kutip haram gitu ya, tidak sama sekali. Tadi juga di mediasi dijelaskan dengan sangat lantang oleh om saya, kakak kandung saya, selaku lawyer saya, bahwa jelas mediasi ini kami hormati dengan sangat baik, kami tanggapi dengan positif, dan juga kami menawarkan etikat baik untuk damai, menawarkan ya, karena mediasi ini kan tujuannya untuk damai. Saya juga berpikir menang saya nggak dapat apa-apa, tapi minimal saya sebagai manusia menegakkan kebenaran. Ketika ada orang yang memfitnah, kita harus wajib, jangan sampai nanti, pemikiran saya adalah jangan sampai ada korban-korban yang lain, karena rasanya nggak enak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, penawaran kami tersebut tidak ada hal-hal yang berbau materi seperti apa yang dikeluarkan, seperti apa yang difitnahkan, dan juga isinya simple sih, hanya permintaan maaf. Mungkin bisa dijelaskan sama om dan kakak saya, om. Ya. Jadi poin tadi yang disampaikan dalam agenda perdamaian adalah pertama ya, kita tetap meminta adanya permintaan maaf sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan dalam somasi terdahulu. Ada poin-poinnya permintaan maaf di mana saja sudah disebutkan ya. Kedua, itu yang poin penting. Tapi poin penting itu juga ternyata yang tadi kita sampaikan belum dapat dipenuhi oleh terlapor, karena khususnya adalah kita juga meminta adanya redaksional yang disetujui oleh kami, tentunya kami yang sampaikan. Kenapa? Mengingat pertama dahulu kesan yang disampaikan adalah minta maaf, sekedar minta maaf begitu saja. Nanya bahasa Jawanya, om. Ya, tapi ya dalam artian bahwa minta maaf tapi dengan intrik-intrik yang tersirat ya Provokasi. lebih banyak provokasinya, lebih baik tendensiusnya seperti. Makanya kita tidak mau mengulangi hal yang sama dilakukan. Karena kita lihat juga memang dokter ini sangat kreatif sekali di medsos, tapi walaupun dalam pertemuan dia Diam ya. ya Menyayangkan aja sih. ya, itu mungkin yang ada beberapa 2 poin lagi yang dalam proposal itu, tapi tidak perlu kita jelaskan lebih lanjut karena yang pertama saja beliau sudah tidak nyanggup. Ini seperti itu. Redaksional ini seperti apa? Apa? Redaksional ini seperti apa? Poinnya adalah permintaan maaf, penyesalan yang terdalam, ya, seperti itu poinnya. Tapi mungkin hal tersebut mungkin yang rasa-rasanya sangat berat sekali untuk disanggup, ya. Justru yang memberatkan kami juga ya, dari pihak keluarga juga, kakak saya juga adalah ketika meminta untuk sama-sama di media di bawah ini dengan kalian semua. Jadi saya bingung gitu. Di kasus ini kan pelapor saya
sebagai pelapor. sebagai pelapor dan dia sebagai terlapor. Harusnya kan kita memediasi jalan titik tengah gitu, bukan malah dia yang mengatur. Ya, jadi permintaan terlapor adalah yuk kita dibawa aja sama-sama loh. Saya jadinya bingung, kita bingung ya. Jadi hal tersebut yang kita lihat kayaknya sangat enteng sekali. Oh ya udah minta maaf aja udah. Nanti ya lakukan lagi nggak ada masalah. Jadi ya itulah hal-hal yang sangat kita lihat terlalu menggampangkan, tidak dalam hati yang tulus ya, benar-benar meminta maaf dengan nantinya aplikasinya dengan apa yang nanti akan disampaikan di medsos-medsosnya dia, seperti itu, tidak menggiring opini lagi. Berarti proses hukum tetap terus berjalan ya, Den? Tadi disampaikan, disepakati dan sudah ditegaskan oleh penyidik dan juga ditegaskan juga statement oleh terlapor Dr. Richard bahwa dia menolak poin yang kita sampaikan, seperti itu. Kecewa nggak sih Kak Kartika mungkin? Enggak lah, kalau kecewa dari awal udah kecewa ya. Sekali lagi untuk netizen saya minta dengan sangat, ini bulan suci Ramadan, jangan mengurangi pahala kalian. Cukup tahu kebenaran aja, dan saya juga insya Allah berkata sebenar-benarnya ya, dimana memang dari awal saya sudah melakukan upaya kekeluargaan. Etikat baik saya berikan dari awal. Dia memfitnah saya DM pribadi, saya kasih nomor pribadi saya. Dari awal dia tidak berhenti, saya ajak untuk tabayun, bertemu, malah tabayun saya dijadikan olok-olokan, menyerang personal juga, dan juga membuat meme dan merepost meme-meme yang tidak etis. Lalu di somasi pertama meminta maaf tetapi menggunakan pembukaan dan penutupan yang tadi sudah disampaikan. Somasi lagi yang kedua masih begitu, makanya adanya kita melaporkan kepada pihak kepolisian karena kami sepertinya tidak mampu untuk membuat stop pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terlapor. Langkah selanjutnya mana Om? Alhamdulillah itu saya. out of konteks. Oh, iya. Aku udah di menit. Kamu kan kakak saya, oh bukan om saya, keluarga juga, salah sendiri siapa. Alhamdulillah sih, aku makanya masya Allah nih, alhamdulillah aku punya om yang luar biasa, kakak yang sangat luar biasa. Ketika dapat ujian, ada support keluarga, itu yang bikin saya kuat ya. Karena sebenarnya masih sedih masalah IPeh berangkat, belum selesai sedihnya. Habib juga masih sedih banget masalah anak perempuannya berangkat. Justru yang IPeh pergi pun semua kita sedih, kita kehilangan selaku cucu ya, selaku cucu, selaku ponakan gitu. Kami masih berduka banget dengan adanya, bukan berduka ya, masih kehilangan anak sulung kami berangkat ke Yaman. Habib ternyata imunnya turun karena kesedihannya gitu. Terus qadarullah dapat lagi yang namanya ujian positif COVID gitu. Oh, hari pertama sih aku lemes ya, lemes, down, harus ngurusin 3 anak. Yang satu masih full ASI juga, masih ASI. Di satu sisi ada hal-hal yang bikin pusing lainnya yang gak bermanfaat gitu. Tetapi itu yang saya bilang, alhamdulillah saya punya keluarga yang masya Allah, perhatian dari om saya, kakak saya yang hari pertama positif langsung kirim obat, langsung kirim makanan, kayak mereka udah bagi-bagi tugas gitu. Karena memang menyita apa ya om ya, menyita perasaan dan pikiran gitu. Jadi ya, support semangat, spirit, psikologis itu yang paling sangat dibutuhkan. Betul. Total sakitnya sudah berapa hari Bang? Pak, terinfeksi virus. Saya nggak tahu kapan ya. Sudah berapa lama? Beberapa hari, pokoknya dia tuh pulang tuh sakit ya, cuma radang tapi masih negatif gitu. Mungkin karena imun tubuhnya turun, pikiran sehingga mudah terserang ya om ya. Semingguan ya? Semingguan ya? 5 hari lah, 5 hari justru. 5 hari baru 5 hari, makanya saya setelah karantina selesai itu masih negatif kan, makanya kita bisa keluar karantina. Setelah itu beberapa hari lah, saya baru dapat hasilnya tanggal 16 gitu. Makanya wow, ujian bulan puasa nikmatnya masya Allah. Tapi saya satu kalimat dari Habib juga yang buat saya masya Allah adalah sakit, sehat, rezeki, maut, pertemuan, perpisahan, semua datangnya dari Allah. Maka ketika terjadi qadarullah ini, Habib cuman bilang adalah bagaimana kita sebagai manusia memanfaatkan setiap ujian untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana saya dengan sabarnya saya, dengan ikhlasnya saya, dengan kuatnya saya, dengan support keluarga yang luar biasa,
dan juga bagaimana beliau yang luar biasa memanfaatkan momen isolasi mandirinya. Dia bilang mungkin Allah ingin berduaan dengan aku gitu. Jadi ya beliau selalu menguatkan aku justru untuk lebih kuat lagi, untuk lebih semangat lagi gitu. Jadi ya udah, makanya Kondisi terakhir sekarang di gimana rumah. Mbak Karin? Kondisi terakhir insya Allah baik-baik aja, doain ya semuanya. Anak-anak teh dipisahkan atau tetap jadi Anak-anak di rumah? dipisahin, pasti anak-anak dipisahin. Dan kalau kakak-kakaknya Sajid Syatir udah mulai ngerti gitu, cuman yang nggak ngerti tuh Kalisa, selalu cari Aba tiap malam. Memang biasanya rutinitasnya yang malam yang menidurkan Abanya, makanya tidurnya sekarang selalu subuh gitu. Jadi ya Ipe doain. sendiri tahu kabar ayahnya sakit kena COVID? Ipe udah aku kasih tahu gitu, tapi aku kasih taunya dengan sangat pelan gitu ya. Makanya dia waktu saya kasih tahu video call sama bapaknya dia nangis. Gejalanya Habib mungkin seperti apa? Nggak bisa nyium atau ngerasain? Panas tinggi 40. Bukan kayak beliau ya Om, Iya sih. jadi pendiam ya. Iya. Jadi teh cuma sempat curhat sama kakak saya, dia bilang gimana Apa dia bang? Radang Cerita. tenggorokan sakit. yang dia sedih karena anaknya tuh Oh, sedih ya, kepikiran Ipe ya. Iya. Kan mau, susah bos kalau ninggalin anak perempuan Iya. di negeri orang. bahkan ada pikiran mau lebaran di sana ya. Iya, betul. Niatnya kami mau lebaran di Yaman gitu, karena Habib lumayan berat lah ninggalin anaknya gitu. Belum Tapi bisa lepas ya teh. qadarullah ya hari ini seperti ini, makanya doain ya semuanya, cuma minta doa yang terbaik buat Habib. Mudah-mudahan Habib cepat sembuh, mudah-mudahan kita semua disehatkan dan dijauhkan dari semua ujian, biar bisa beribadah dengan lancar. Amin. Kemudian